Kalau kita pengen jadi preman kayak mereka, kita itu harus duel dulu sama preman yang istilahnya berkuasa, atau bisa dibilang tuh jawara di pasar itu. Ternyata Burhan itu harus nyuri tali pocong yang baru meninggal. Dia lihat mayat yang gantung diri itu di kerumunan warga. Welcome back my YouTube channel Misteri Malam. Kali ini gue mau bawain cerita horor lagi nih dari Burhan. Gue dapat email dari Burhan. Jadi dia mengalami hal yang di luar nalar. Tak bisa dibilang hal mistis. Dan kejadiannya itu 2001. Daripada penasaran, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Jadi ini tuh kejadiannya udah lama, tahun 2001. Burhan tinggal sendiri karena orang tuanya udah meninggal dan kakaknya juga sudah menikah. Waktu itu tuh zaman preman-preman pasar yang punya ilmu kebal istilahnya. Preman itu suka malakin dan dapat jatah di pasar-pasar. Burhan gak mau sebut nama daerahnya atau nama pasarnya. Mungkin takut kali ya. Kalau kita pengen jadi preman kayak mereka, kata Burhan, kita itu harus duel dulu sama preman yang istilahnya berkuasa, atau bisa dibilang tuh jawara di pasar itu. Karena Burhan tergiur sama uang hasil malak dalam waktu cepat, dia mutusin buat nyari guru lah yang bisa ngasih ilmu kebal. Dia dikenalin sama temennya itu Farhan untuk ke Mbah Dukun. Nama dukunnya itu Mbah Imron. Nah, malam-malam dia disuruh ke rumah Mbah Imron. Dia harus jalanin beberapa syarat dulu. Dia pikir syaratnya itu gampang kayaknya. Tapi pas dia nyampe di rumah Mbah Imron, ternyata Burhan itu harus nyuri tali pocong yang baru meninggal. Maksimal itu 7 hari. Dan nyarinya tuh gak boleh 1. Harus 7 tali pocong. Bayangin, 7 tali pocong yang baru meninggal maksimal 7 hari. Kebayangkan? Ya udah, akhirnya Burhan sanggupin. Jujur di situ Burhan udah nggak takut karena mikirnya tuh udah kayak uang. Karena dia bisa dapat uang dalam waktu cepat dengan malak aja di pasar. Dan kemudian akhirnya di situ Burhan sanggupin dan dia udah nggak takut karena masalah ekonomi. Tapi tiap ada makam baru, jadi dia selalu samperin. Tapi dia lihat-lihat dulu di warga sekitar tuh masih ada warga atau enggak. Kira-kira amannya jam berapa nih? Dan kemudian dia gali kuburan itu sampai situasinya tuh emang udah cukup aman, alias gak ada warga. Dia gali makam itu selalu malam, sendirian. Dan jujur di situ Burhan udah gak takut karena daripada miskin, katanya Burhan. Dan kemudian singkat cerita dia ambil lah tuh tali pocongnya tiap ada orang yang baru meninggal. Sekitar sebulan lebih dia udah bisa ngumpulin 7 tali pocong. Mayatnya pun gak selalu normal. Meninggalnya tuh ada yang kecelakaan, bunuh diri, gantung diri, macem-macem. Pas udah kekumpul, dia langsung nyamperin Mbah Imron. Pas dia samperin ternyata orangnya tuh udah meninggal sekitar 3 hari yang lalu. Di situ Burhan bingung harus diapain tali-tali pocong itu. Karena ada 7 yang dia ambil. Dan di situ Burhan kecewa karena dia rasa semua usahanya tuh sia-sia buat dapetin ilmu kebal. Akhirnya dia balik, dia taruh 7 tali pocong itu di lemarinya. Dia tidurlah sekitar jam 12 malam. Tiba-tiba lemarinya itu gerak sendiri. Kebayangan, lemari kayu, pintunya tuh gerak-gerak sendiri, bunyi pelan gitu kan. Kebayang gak sih suara pintu kayu lemari yang gerak sendiri, suaranya kayak gimana?
Dia buka lemarinya karena penasaran. Dan ternyata di dalam itu ada mayat yang gantung diri di dalam lemarinya dia. Di situ dia kaget banget, dia lari keluar rumah, saking takutnya. Pas dia udah nyampe luar rumah, baru buka pintu, ada mayat lagi yang kecelakaan. Dengan mukanya yang rusak, kayak keseret aspal gitu, mukanya tuh kayak sobek, penuh darah, kulitnya udah kelupas gitu. Dan dia nunjuk-nunjuk ke Burhan kayak dendam. Dan di situ Burhan pingsan karena saking takutnya, bangun-bangun tuh udah pagi. Dan di situ ada Pak RT. Dia ditanya-tanya sama warga, "Kenapa, Han?" Dia di situ nggak mau jujur karena takut. Dia mau bilang aja jatuh. Pas dia udah agak mendingan dan warga udah pada balik, dia lihat mayat yang gantung diri itu di kerumunan warga sambil melototinnya Burhan. Di kerumunan warga dia masih tetap ngelihat mayat itu sangat jelas dan melototin dia. Dia panik, dia baca-baca doa di situ, ayat-ayat pendek, tapi makhluknya tuh nggak hilang-hilang. Itu padahal pagi-pagi. Dia langsung ngobrol sama Pak RT biar nggak terlalu takut. Pas dia lagi ngobrol, dia lihat di dapur Pak RT ada mayat yang meninggal karena kecelakaan. Dia panik di situ karena itu pagi-pagi, tapi kok dia tetap diteror sama mayat-mayat itu. Dan mayat-mayat itu yang dia ambil tali pocongnya. Bayangin, ada 7 tali pocong yang dia curi. Berarti dia selalu diteror sama 7 mayat. Dan dia langsung pamit pulang, dia mau ke rumah Farhan, dia mau ngomong. Farhan itu temennya. Gimana caranya balikin 7 tali pocong itu. Pas dia balik, ada kakek-kakek lagi duduk di kursi rumahnya dia. Dan dia di situ mulai ngerasa takut setakut-takutnya. Mayat-mayat itu tuh kayak dendam ke si Burhan. Belum masuk rumah saudaranya, jadi dia tuh pengen ke rumah saudaranya, udah ada mayat lagi, nenek-nenek lagi melototin si Burhan. Dia lari lagi, dan itu tuh dari pagi sampai sore dia selalu ketemu mayat-mayat yang meninggalnya gak wajar itu. Kayaknya mereka tuh dendam karena Burhan ngambil 7 tali pocong yang baru meninggal. Akhirnya dia paksain ke rumah Farhan, ke rumah temennya. Singkat cerita dia sampai rumah Farhan, pas masuk dia ngeliat lagi mayat yang bekas kecelakaan. Dengan mukanya yang hancur, darah di mana-mana. Itu sangat jelas banget sih Burhan ngeliat muka mayat itu berdarah-darah, hancur. Dia kemudian panik bilang ke temennya Farhan, "Han, itu lo lihat gak?" Tapi Farhan gak lihat apa-apa. Gak lama mayat itu hilang. Dia langsung ngomong ke Farhan gimana caranya balikin tali pocong yang udah dia curi. Pas dia lagi ngobrol di teras rumahnya Farhan, rumah Farhan tuh depannya ada pohon mangga. Dan di pohon mangga dia lihat mayat lagi yang meninggal karena gantung diri. Dia langsung bilang ke Farhan sambil lari, tapi Farhan gak lihat apa-apa katanya. Jadi udah kayak orang gila aja itu si Burhan ngelihat 7 mayat yang selalu neror dia setiap jam. Akhirnya dia pindah masuk ke kamarnya Farhan. Pas dia masuk, dia lihat mayat kakek-kakek yang dia ambil tali pocongnya. Muka kakek-kakek itu hancur, bener-bener hancur, yang emang udah gak jelas bentukannya. Dia gak bisa ngomong apa-apa lagi, tapi Farhan gak lihat katanya. Dia lari lagi ke ruang tamu, dan pokoknya dia tuh kayak orang gak waras gitu. Pas sudah di ruang tamu, ada mayat nenek-nenek yang dia ambil tali pocongnya, lagi duduk sambil uncang-uncang kaki. Di situ lari Burhan ke arah Farhan. Diceritain lagi ke Farhan apa yang dia lihat.
Farhan juga bingung karena si Farhan tuh gak lihat apa-apa. Jadi Burhan doang yang ngeliat 7 mayat itu. Dan kemudian pas lagi ngomongin itu, di pojok kamar Farhan, Burhan ngeliat lagi mayat yang meninggal karena kecelakaan. Lagi melotot ke Burhan dengan mukanya yang penuh darah. Dia pingsan di situ karena saking takutnya. Bangun-bangun, pagi-pagi itu udah banyak warga lagi. Pas dia lihat ke arah warga, dia ngeliat lagi mayat yang baru meninggal karena kecelakaan, karena gantung diri. Nenek-nenek, kakek-kakek, bapak-bapak, pokoknya semua mayat yang dia ambil tali pocongnya. Berarti total ada 7 mayat yang ngeliatin dia di kerumunan warga. Itu sambil melototin si Burhan. Dan di situ Burhan teriak sekencang-kencangnya sampai dia dikira gila sama warga. Dia ditenangin tapi gak bisa saking takutnya. Itu makhluk pagi-pagi aja nampakin diri. Dia bingung harus lari kemana, harus minta bantuan siapa. Dia udah teriak-teriak gak jelas. Dan orang-orang yang udah meninggal itu gak hilang-hilang. Si Burhan pingsan lagi di situ. Dan bangun tuh udah jam 2 siang. Lagi-lagi mayat-mayat itu masih ada. Akhirnya dia lari ke masjid. Dia ngomong semuanya yang udah dia lakuin ke Pak Ustadz di masjid itu. Dan Ustadznya cuma bilang, kamu itu udah keterlaluan. Saya gak janji bisa bantu kamu Burhan, karena emang udah benar-benar keterlaluan, kata Pak Ustadz. Di situ Burhan sampai mohon-mohon karena dia udah 3 hari diteror sama 7 mayat itu. Dan mungkin bisa dibilang Burhan jadi hampir gak waras karena diteror terus. Tapi ustadznya tuh gak yakin bisa bantuin Burhan. Di situ dia disuruh tidur di masjid, suruh sholat sama ngaji, terus minta ampunan ke Allah. Di situ dia langsung sholat, ngaji, berdoa. Tapi lagi-lagi dia lihat di jendela masjid mayat yang meninggal karena gantung diri. Itu ada, dan di situ ada pohon jambu sebelah masjid, persis lagi gantung diri. Lidahnya tuh sampai keluar gitu, menjulur panjang. Itu melototin si Burhan. Kebayangkan, lidahnya menjulur panjang, gantung diri, melototin si Burhan. Serem sih. Kayak pengen ngapa-ngapain si Burhan katanya. Kemudian dia lari ke rumah Pak Ustadz. Pas baru keluar masjid, dia lihat lagi mayat yang baru meninggal karena kecelakaan. Mukanya tuh makin hancur, matanya gak ada satu, pipinya tuh sobek. Dia lari kenceng ke rumah Pak Ustadz karena takut. Dan dia ceritain semuanya. Ustadznya kemudian mau bantuin si Burhan. Tapi syaratnya dia harus ngaku dan minta maaf ke warga kampung yang dia udah ambil 7 tali pocong itu. Kemudian Burhan siap sama syarat-syaratnya. Di situ Burhan ketiduran saking capeknya, saking takutnya karena diteror terus setiap jam. Bangun-bangun tuh udah subuh, dia disuruh ke masjid sebelum ke kampung-kampung buat minta maaf. Pas dia di jalan, mayat yang meninggal karena gantung diri, dia lagi ngeliatin si Burhan. Dan itu di pohon jambu dekat masjid lagi, posisinya sama. Lagi gantung diri, lidahnya menjulur panjang, tapi kali ini nunjuk-nunjuk si Burhan. Kayak dendam gitu. Akhirnya Burhan lihat ke arah lain karena takut. Pas dia lihat ke arah lain, mayat bekas kecelakaan lagi senyum ke dia dengan mukanya yang hancur, matanya cuma 1. Dan dia langsung bilang ke Pak Ustadz, kata Pak Ustadz, kalau si Burhan gak minta maaf, dia bakal kayak gitu terus, diteror sama 7 mayat yang dia curi tali pocongnya. Dan akhirnya dia paksain beraniin walaupun dimana-mana dia lihat makhluk-makhluk itu. Pas pagi dia ke 7 kampung yang berbeda. Karena dia ngambil tali pocongnya itu di pemakaman kampung itu, di 7 kampung yang berbeda. Warga pada kaget dan pada maki-maki si Burhan. Wajar sih. Mungkin warga-warga pada kesal karena Burhan nekat ngambil 7 tali pocong yang baru meninggal. Kemudian akhirnya
Dia ditemenin sama Pak Ustadz dan alhamdulillah suasananya jadi agak kondusif dan warga juga maafin si Burhan. Seharian itu dia minta maaf ke 7 kampung ditemenin sama Pak Ustadz. Beres itu tuh sekitar abis Isya. Dia langsung sholat, terus sholat taubat, dia ngaji sampai ketiduran di masjid. Dia mimpi 7 mayat itu kayak masih dendam ke dia. Bangun-bangun udah subuh, dia lanjut sholat dan Pak Ustadznya bilang, nanti bakal hilang sendiri kok Burhan. Dan di situ Burhan agak lega. Sekitar semingguan dia selalu diikutin sama 7 mayat itu. Tapi gak terlalu intens. Pas sekitar minggu kedua, abis dia minta maaf, gangguan udah mulai berkurang. Tapi masih suka nampakin ke si Burhan. Nampakinnya tuh sampai 1 tahun lebih. Lama banget gak sih 1 tahun lebih ditampakin sama 7 mayat yang meninggalnya gak wajar. Gak kebayang rasa takutnya si Burhan dibayang-bayang sama mayat-mayat itu. Dan mungkin di situ Burhan ngerasa kayak hampir gak waras. Tapi alhamdulillah Burhan tuh selalu sholat tepat waktu, ngaji, sholat taubat, dan lama-lama mayat-mayat itu udah jarang banget nampakin ke Burhan. Sampai sekarang Burhan takut dan kapok ngelakuin hal-hal gila atau hal-hal mistis kayak gitu lagi. Jadi Burhan udah gak mau lagi nyuri-nyuri tali pocong atau apapun itu syarat-syarat dari Mbah Dukun yang bisa bikin dia kaya mendadak. Wow, serem sih. Gak kebayang gimana rasa takutnya Burhan yang udah bawa-bawa 7 tali pocong tapi ternyata Mbah Dukunnya udah meninggal. Dan dia selalu diteror. Tapi alhamdulillah sekarang dia sudah gak diteror lagi karena dibantu sama Pak Ustadz di masjid. Kita doain aja semoga Burhan selalu dalam lindungan Allah dan dia gak melakukan hal-hal gila lagi kayak gitu ya, demi uang banyak untuk malak-malak di pasar. Oke, jadi itu cerita dari Burhan yang email ke channel Misteri Malam. Apabila kalian ada yang merasakan hal yang sama, kalian boleh tulis di kolom komentar atau mungkin kalian bisa email ke channel Misteri Malam yang ada di bio ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng kalian agar tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya dari channel Misteri Malam.